Hmm, Seperti biasa, udah malam aja. Dan aku ataupun kamu sering banget susah tidur, susah untuk pejamin mata, dan isi kepala rasanya banyak banget yang berlalu lalang. Kalian ada yang sama gak sih sama aku? Kayak ngerasa bahwa dunia sekarang tampaknya terlihat sangat buruk. Malam ini aku ingin sedikit cerita. Sedikit cerita cara pandang kita untuk melihat dunia. Ada kalanya seseorang mengira bahwa hidup hanya sekotak perasaan yang sangat suram. Karena dia tidak mau keluar dari sana. Setiap manusia yang hidup pasti akan menemui situasi dan kondisi yang tidak diharapkan. Situasi yang menyebalkan, membuat marah, membuat kesal, atau bahkan menyedihkan. Karenanya, ada yang berpikir bahwa selama masih ada masalah, artinya ya kita masih hidup. Selama kita masih hidup, mustahil bukan untuk tidak ada masalah. Namun, cara seseorang menghadapi masalah pastinya berbeda-beda, bukan? Kamu mungkin pernah menghadapi seseorang yang kerap kali merasa dirinya lah yang paling menderita di dunia ini. Setiap kali dia selalu mengeluh, dan kita sebagai pendengar harus memberi nasihat dan motivasi. Awalnya itu hal yang biasa, tetapi jika berlanjut terus-menerus, tentu akan melelahkan. Terlebih lagi bila respon kita dimentahkan dengan jawaban, kamu tuh gak ngerasain apa yang aku rasain, hidup kamu enak, keluargamu baik-baik saja. Iya gak sih? Banyak orang-orang yang cerita dan kita kasih masukan, malah kasih jawaban kayak gitu. Aku pernah menghadapi seseorang yang seperti itu. Ya, untuk waktu yang mungkin cukup lama, aku sempat memberi jeda pada diriku sendiri untuk tidak berhubungan lagi dengan dia. Bukan tidak mungkin penderitaan yang dirasakannya akan mencuri kebahagiaan yang sudah aku miliki. Hingga suatu hari, aku mengerti mengapa dia tidak bisa beranjak dari perasaan yang suram itu. Dalam pertemuan yang kesekian, kami pernah bercerita tentang siapa saja yang sering dia temui. Dan dia bilang, dia bertemu dengan banyak teman, dan semua yang menjadi teman dekatnya sekarang adalah orang-orang yang sangat sukses, bahagia, dan tidak memiliki masalah berat seperti dirinya.
Namun aku berpikir, tidak mungkin kan aku mengeluh pada orang yang sama-sama punya masalah berat. Menolong diri sendiri saja, dia tidak bisa. Bagaimana menolong masalahku? Bukankah teman-temannya mungkin sedemikian? Tidak mungkin bercerita tentang masalahnya kepada dia yang menurut mereka dia punya masalah yang lebih berat. Padahal mana ada orang sukses yang tidak memiliki masalah. Terkadang seseorang hanya memandang hasil tanpa mau menimbang bahwa hasil tersebut dicapai dengan kesulitan yang setimpal. Bahkan, bahagia dan sukses ada kalanya hanyalah sawang sinawang. Aku kira dari situlah pintu kebahagiaannya terkunci. Dia telah menutup jalan menuju orang-orang yang bisa membuat dirinya lebih mensyukuri hidup. Namun, dia justru memilih memandang ke atas, di mana harapannya digantungkan, tetapi tidak juga dapat digenggam. Karenanya, dia terus merasa menjadi orang yang paling menderita di dunia ini. Dari temanku itu, kemudian aku belajar untuk tidak terlalu fokus pada penderitaan diri sendiri. Bila kita menatap kebahagiaan orang lain yang membuat diri kita semakin merasa terpuruk, tidak ada salahnya kita letakkan masalah itu sejenak untuk kemudian kita melihat kesulitan orang-orang yang ada di bawah kita. Membandingkan penderitaan kita dengan orang-orang yang hidupnya jauh lebih berat mungkin akan membuat kita menyadari bahwa hidup seharusnya memang perlu untuk disyukuri. Bukankah begitu? Seseorang tidak akan mengira sebuah berlian bernilai jutaan rupiah bila saat melihatnya dia menganggap berlian itu hanya semacam batu biasa yang hanya mengkilat. Kita seringkali memandang masalah seperti benang kusut yang saat melihatnya saja sudah membuat kepala menjadi sakit. Apalagi untuk mengurainya. Namun, aku pikir mengurai benang kusut bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Kita bisa melakukannya meskipun mungkin ada yang harus patah, digunting, atau bahkan dibuang. Masalah dalam hidup pun demikian. Akan ada cara untuk mengurainya, meskipun itu sulit dan meskipun harus patah dan menyambung patahan itu lagi. Bila memang sudah terlalu kusut, isi kepala kita mengharapkan benang yang tergulung rapi barangkali lebih mudah untuk digunakan. Ini aja. Turunkan aja ekspektasinya. Bukankah benang kusut bisa lebih estetik bila dijadikan properti foto? Sekarang, kalau kamu merasa dunia tampak buruk di matamu, coba deh ubah cara pandangnya. Mungkin dunia akan terlihat lebih indah. Aku Senja, selamat malam.